Ini adalah inflasi terendah selama belasan tahun terakhir ya. Saya tidak tahu kalau ditarik kelihatannya adalah inflasi terendah sepanjang sejarah pencatatan inflasi di Indonesia. Tetapi yang dihadapi masyarakat kadang-kadang sedikit tidak persis diwakili oleh ini. Karena kan masyarakat belanja tiap hari. Sementara angka ini adalah angka bulanan, angka tahunan yang bersifat rata-rata. Itu dulu salah satu kuncinya. Mungkin BPS tidak salah, pemerintah juga tidak salah, tetapi masyarakat juga tidak salah. Inilah seni mengambil kebijakan atas dasar data, tidak ngotot-ngototan ya. Karena masyarakat ini perlu didengar. Inflasi yang tinggi bisa dipastikan mencerminkan kondisi yang buruk. Tetapi tingkat inflasi yang rendah seperti sekarang ini tidak selalu berarti bagus. Mestinya justru informasi inflasi rendah ini disikapi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah sebagai warning gitu loh maksud saya. Ya silahkanlah komunikasi yang persuasif. Tapi lama-lama saya sebagai ekonom terus terang juga jengah ya. Apa saja fakta ekonomi diberitahu ini bagus, ini bagus. Ya tentu tanggapan netizen, keluhan orang itu tidak selalu benar ya, tapi pemerintah lihat saja kalau sedemikian banyak rakyat Indonesia yang mengeluh dibandingkan yang merasa ini kondisi membaik, masa tidak menjadi warning gitu, tidak menjadi ingatan bahwa ini kita bisa sakit gitu. Maka mungkin otoritas ekonomi sudah harus memperlihatkan sense of crisis, belum krisis, tapi sense of crisis itu adalah ini kita bahaya nih, bisa krisis. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum kali ini tentang tingkat inflasi di Indonesia. Tentu dengan data-data terkini sebagaimana biasanya kanal ini sampaikan. Kita publik sudah mengetahui baik dari berita-berita media maupun dari publikasi langsung oleh lembaga yang berwenang tentang inflasi itu tiap awal bulan. Sumber pertamanya, kalau sumbernya memang satu-satunya ya, itu adalah dari Badan Pusat Statistik tiap awal bulan. Kalau tanggal 1 adalah hari kerja, dia tanggal 1. Kalau tidak, tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, untuk yang terkini adalah tanggal 2 Januari 2025. Yang disampaikan adalah kondisi inflasi di bulan Desember tahun 2024. Nah, karena Desember itu adalah kondisi akhir tahun, maka juga publikasi merilis berbagai hal tentang inflasi terkait selama setahun. Sebelum kita masuk kepada angka-angka inflasi terkini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kita perlu sedikit memahami dulu konteks inflasi dalam analisis perekonomian suatu negara. Dalam buku teks atau buku ajar itu inflasi itu biasanya masuk dalam pembahasan tentang ekonomi makro ya, yaitu studi tentang keadaan-keadaan ekonomi secara agregat, biasanya adalah dengan satuan nasional atau negara. Nah, ada 4 indikator utama atau tentang ya, indikator itu mencerminkan aspek ya atau kondisi atau keadaan atau bagian yang utama dari sudut pandang agregat perekonomian. Nah, yang 4 indikator utama itu, 1 tentang pertumbuhan ekonomi. Turunannya banyak, ada PDB, produk domestik bruto, dan PDB per kapita, dan seterusnya. Nah, yang indikator kedua adalah indikator tentang pengangguran. Ya, pengangguran otomatis turunannya adalah kebalikannya, tingkat pengerjaan atau macam-macam bagian dari orang yang bekerja. Nah, indikator yang ketiga adalah ya tadi inflasi. Ya, inflasi itu adalah keadaan tentang harga-harga secara umum, bukan harga-harga secara barang per barang ya, tapi harga-harga secara umum. Nah, yang keempat biasanya jadi sorotan makroekonomi adalah neraca pembayaran atau kondisi perdagangan internasional dari negara tersebut. Turunannya ada soal kurs dan sebagainya. Dalam berbagai buku ajar dan juga secara umum disepakati oleh pengambil kebijakan ekonomi, itu inflasi ini harus dijaga agar tidak terlampau tinggi. Dengan sederhananya, jika inflasi tinggi itu berarti menggambarkan kondisi perekonomian yang kurang baik ya, kurang bagus. Tetapi sebaliknya, jika rendah atau terlampau rendah tidak mesti bagus. Nah, ini menariknya ya, jika terlampau rendah itu bisa saja juga mencerminkan kondisi perekonomian yang kurang baik. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah terlampau tinggi ataukah terlampau rendah?
kondisi inflasi suatu negara. Ya, secara sederhana cara menganalisisnya adalah lihat dari data historis inflasi negara yang bersangkutan. Jadi kalau rata-ratanya 3, ketika dia mendapatkan lebih dari 3 itu tinggi. Kalau di bawah 3, 2. Historis itu artinya rata-rata ya kurang lebih selama 5 tahun. Jadi tidak mesti tinggi juga kalau dia misalnya 7 atau 6, tapi memang rata-rata inflasi di negara tersebut adalah ya memang segitu. Nah gitu ya. Tentu ada aspek lain selain dari data historis, yaitu dengan indikator lainnya. 3 tadi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Jadi apakah suatu inflasi suatu negara, dalam hal ini misalnya kasusnya Indonesia, disebut angka lalu itu terlampau tinggi atau terlampau rendah? Ya lihat historisnya. Itu dia di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Kalau dekat aja biarpun di bawah itu ya dianggap normal saja. Kedua caranya lihat juga dia hubungannya dengan bagaimana pada saat itu kondisi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah saya katakan di depan ada beberapa rinciannya, nggak hanya cuma angka pertumbuhan ekonominya. Lalu juga dikaitkan dengan pengangguran, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga ada beberapa indikator ikutannya. Ya mungkin misalnya penganggurannya menurun, tapi ternyata yang meningkat adalah pekerja informal atau pekerja-pekerja sektor tertentu yang tidak memberikan upah yang baik, misalnya pertanian, seperti itu ya, harus dikaitkan. Lalu juga dengan neraca pembayaran. Inflasinya juga dihubungkan dengan kondisi neraca perdagangan yang lebih sempit dari neraca pembayaran, bagiannya ada namanya neraca perdagangan. Neraca perdagangan juga harus dilihat 2, neraca perdagangan barang saja atau barang dan jasa. Kalau barang dan jasa namanya transaksi berjalan, current account. Jadi terlampau tinggi atau terlampau rendah, pertama dilihat dari historis negara tersebut, kedua dari kondisi indikator lainnya. Data historis sendiri itu juga harus dilihat, ada yang sifatnya month-to-month, namanya inflasi bulanan. Bulan tertentu dibandingkan bulan sebelumnya, itu month-to-month. Tingkat harganya naik atau turun berapa persen. Tingkat inflasi bisa negatif ya. Jadi inflasi itu memang secara definisi kenaikan harga, tapi bisa juga untuk keperluan analisis perubahan harga. Ya, jadi penyebutan deflasi itu ya jarang-jarang dipakai. Kalau dia tingkat inflasinya minus, artinya minus lebih rendah dari sebelumnya, harganya, itu disebut deflasi. Tapi tetap aja prinsipnya adalah analisis tingkat inflasi. Mantumannya bagaimana? Kemudian ada juga year on year. Year on year itu bulan tertentu dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya. Lalu ada juga yang disebut tahun kalender. Tahun kalender itu ya semacam akumulatif ya. Misalnya ini bulan September. September itu berarti ada month-to-month, itu September dibandingkan Oktober. Kalau year on year, September tahun itu dibandingkan September tahun sebelumnya. Kalau year to date, September dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Jadi selama 9 bulan. Tingkat inflasi itu sendiri ada acuannya ya untuk menghitung, ada acuan internasionalnya. Dan secara sederhana yang itu macam-macam, tapi yang paling sering dipakai dan memang dipakai sebagai perbandingan antar negara itu umumnya adalah indeks harga konsumen. Ingat ya, harga konsumen, konsumen akhir. Kan ada juga harga perdagangan besar, ya artinya kan di grosir ke grosir. Ada juga harga produsen, itu ada sendiri indeksnya, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar. Tapi yang dipakai sebagai analisis umumnya adalah IHK, indeks harga konsumen. Nah, IHK di Indonesia otomatis juga inflasi kan, karena ngitungnya dari IHK, itu dihitung oleh BPS sejak tahun 1963, tapi ada berbagai perbaikan. Nah, untuk yang menghitung inflasinya, itu sebenarnya BPS itu menggunakan dulu patokan tahun dasar. Tahun dasar itu dianggap 100. Sebagai gambaran, kan barang itu jutaan macam. BPS kan harus mengelompokkannya. Nah, dari pengelompokan itu sampai mengerucut tinggal menjadi 11 kelompok misalnya. 11 kelompok itu diberi bobot tertimbangnya, kan tidak sama bobotnya, dibuat rata-ratanya. Jadi seolah-olah harga jutaan macam barang itu diwakili oleh satu harga, itulah indeks harga. Tapi karena disebut indeks, jadi dia dikaitkan dengan angka 0 sampai 100 ya, tetapi biasanya di kisaran 100 itu di bawahnya atau di atasnya. Nah, tahun dasar ditentukan, tahun dasar bisa berubah. Nah, saat tahun dasar itu ya ada surveinya, ada survei biaya hidup, ada survei harga konsumen. Nah, lalu dikelompokkan, dihitung, lalu ada tahun yang dianggap tahun dasar. Tahun dasar berubah-ubah ya setiap berapa tahun sesuai dengan survei BPS, dan survei ini merubah tahun dasar biasanya berkaitan dengan makin banyaknya barang dan jasa yang sebelumnya tidak tercakup. Kemudian bobot konsumsinya terhadap itu juga berubah kan. Misal seperti pulsa gitu ya.
itu kan harus menjadi salah satu bobot yang cukup besar karena pengaruhnya besar dari pengeluaran, misal saja. Nah, sejak tahun 2022, survei harga konsumen dilakukan oleh BPS pada 150 kota. Sebelumnya hanya 90 kota ya. 90 kota itu kayaknya mulai dari tahun berapa itu, 2018 itu 90 kota, malah lama sebelumnya, 2012 juga, 2012 itu 82 kota. Pokoknya ada perkembangan. Nah, yang terkini itu SHK dari 150 kota. Jadi ada survei BPS terhadap 150 kota. Penting diperhatikannya, yang disurvei kota. Jadi inflasi atau IHK sebagai indeks harganya itu adalah pengamatan atas kota ya, tidak termasuk desa. Desa ada perbedaan cara menghitungnya. Ketika ada SHK, survei harga konsumen, dan survei biaya hidup itu dilakukan berbeda ya, tetapi dia terhubung, ada irisannya. Nah, itu diolah, itu menentukan indeks harga konsumen. Nah, tahun 2020 dipakai 2020 sama dengan 100 ya, Desember 2020 bisa dikatakan begitu ya. Maka indeks harga konsumen tahun 2020 itu 100. Kalau misalnya di bulan berikutnya 101 ya berarti naiknya 1% dan seterusnya. Sebagai informasi, pernah kita memakai tahun dasar 2018 sebelum 2020 ini. Jadi surveinya 2022 tapi cara mengukurnya ke belakang lalu dihitung tahun dasarnya tahun 2022 benar. 2018 sudah pernah, 2012 pernah. Nah, kita lihat aja pelan-pelan. Lalu masuk ke data bulan Desember 2024 yang baru diumumkan. Diinformasikan oleh BPS, itu indeks harga konsumen Desember 2024 ini 106,80. Ingat, tadi tahun dasarnya adalah 2022 sama dengan 100. Jadi ini adalah tahun 2024 bulan Desember ini harga-harganya 106,80 berbanding 100 dari tahun dasar 2020 Desember 2020. Jadi 2 tahun itu mengalami kenaikan ya 6,80% ya. Tetapi informasi inflasi bulannya dibandingkan dengan November 2024. Jadi 106,80 di Desember 2024, sementara IHK November itu 106,63. Nah, 106,80 dibandingkan 106,63 ini mengalami kenaikan 0,44%. Itulah yang disebut dengan inflasi bulanan di bulan Desember tahun 2024. Ini bisa dibaca 106,63% dibandingkan Desember 2022. Nah, tadi saya ulangi, bulanannya 0,44%, lalu tahunannya year on year. Berarti IHK 2024 Desember 2024 dibandingkan dengan Desember 2023 terjadi kenaikan 1,57%. Itulah yang disebut inflasi tahunan. Bulan Desember 2020 sebesar 1,57%. Ada jenis tingkat inflasi yang ketiga, namanya year to date. Year to date itu dari akhir tahun sebelumnya sampai bulan itu. Tapi karena ini bulannya kebetulan Desember, maka year to date-nya sama dengan year on year ya, karena kan persis kan. Nah, itu juga 1,57. Tapi kalau bulan yang lain beda. Kalau bulan November beda, dengan bulan November itu year on year dengan year to date-nya beda. Karena akumulasi ya year to date. Tapi kalau sama-sama bulan Desember jadi sama. Nah, kita pernah mendengar berita, ulasan, pengamatan, penjelasan pemerintah tentang deflasi 5 bulan berturut-turut. Beberapa bulan yang lalu ya, berturut-turut 5 bulan deflasi. Itu sebenarnya yang dimaksud adalah inflasi bulanan, month to month, bulan ke bulan. Kalau year on year atau year to date, kita nggak deflasi, selalu inflasi, tapi naiknya tipis. Gitu. Nah, kembali ke IHK Desember 2024 ini yang baru diumumkan 106,80. Itu naik 1,57% dibandingkan setahun yang lalu. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun dasar 2022 berarti 2 tahun yang lalu yang sama dengan 100, kenaikannya 6,80% selama 2 tahun terakhir. Ini penting ya buat kita pemirsa ini memiliki gambaran yang sifatnya, mohon maaf, awam. Itu inflasi rendah, bahkan ada yang mengalami deflasi, maksudnya minus di bulan ke bulan. Tapi secara harga-harga yang dihadapi oleh konsumen, sebenarnya BPS juga melaporkan naik, ya kan? Jadi inflasi menurun, itu kan yang turun tingkat kenaikannya. Deflasi dalam bulan itu, ya dia turun dibandingkan bulan sebelumnya, tapi kalau ditarik waktu yang lebih panjang, tahunan, dia naik. Tipis naiknya. Tapi sederhananya dengan indeks harga konsumen 106,80 itu sebenarnya secara keseluruhan harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan 6,80%. Ya, saya sedikit membela BPS ini.
Belum tentu juga BPS presisi ya, tentu ada beberapa kelemahannya, tapi biar kita jangan melakukan kritik atas dasar hanya perasaan aja. Oh, perasaan cuma barang-barang naik. Kenapa BPS mengumumkan deflasi beberapa bulan yang lalu? Kenapa kenaikannya cuma 1,57% setahun? Kalau dilihat ini selama 2 tahun 6,80 loh. Jadi kalau dulu kita memberi harga misalnya 1.000, ya sekarang harganya sudah 1.070 2 tahun. Apalagi kalau kita narik tahun-tahun yang lebih lama. Itu dulu ya. Nah, maka mari kita lihat yang tahunan. Kalau disebut inflasi tahunan dalam data ini, kondisi di bulan Desembernya ya. Yang paling kanan itu kita sudah lihat tadi 1,57% kan inflasi tahun ini. Tahun kemarin 2,61%. Tahunan dalam kondisi Desember, jadi selama setahun penuh. Kita lihat 1,57 ini memang adalah inflasi terendah. Bahkan lebih rendah dari ketika COVID ya. COVID aja 2020 masih 1,68%. Kalau kita tarik tahun-tahun yang lebih panjang, dahulu kita mengalami inflasi 2 digit ya rata-rata. Di atas 10%, itu lama tuh. Kemudian mulai menurun dari 2009 sampai 2014, tapi masih mencapai 8,5. Nah, di era Pak Jokowi ini, kalau mau dikatakan, memang adalah era inflasi rendah ya, selalu di bawah 4% itu, malah beberapa tahun terakhir, kecuali di 2022 yang kemarin sempat mencapai 5,51%. Secara rata-rata kan di kisaran 3%. Karena itu Bank Indonesia itu membuat target inflasi. Memang Bank Indonesia yang lebih bertanggung jawab ya terhadap inflasi ini. Tentu dengan pemerintah bersama-sama. Ada asumsi inflasi di APBN dan ada target inflasi di Bank Indonesia. Sudah beberapa tahun ini targetnya adalah 2,5% plus minus 1%. Berarti kan itu maksudnya 1,5 sampai 3,5. Nah, hampir selalu dalam rentang target, kecuali 2022 yang melampaui target. Di banyak tahun mendekati batas bawah target. Seperti tahun ini, mendekati batas 1,5. Dan ini adalah inflasi terendah selama belasan tahun terakhir ya. Saya tidak tahu kalau ditarik kelihatannya adalah inflasi terendah sepanjang sejarah pencatatan inflasi di Indonesia. Secara tahunan. Kalau kita lihat tadi year on year, tapi ngelihatnya bulanan. Itu tadi kan akhir tahun bulan Desember saja. Di sini saya sajikan data mulai 2020 saja. Inflasi tahunan tapi tiap bulan ya. Misalnya kalau bulan Oktober 2024 itu tahunannya adalah dibandingkan dengan Oktober 2023. Kalau memakai inflasi tahunan untuk kondisi tiap bulan, itu sebenarnya 1,57 itu tidak yang terendah. Di tahun 2020 dan 2021 beberapa kali inflasi itu rendah. Ini contoh saja yang terendah adalah di bulan Agustus 2020 ya. Jadi persis pada saat COVID paling terasa banget entah informasinya, entah kondisinya, suasananya, membuat harga-harga barang itu tidak bisa naik ya, itu 1,32%. Kalau secara akhir tahun atau secara setahun penuh year to date, itu tahun ini adalah tahun yang terendah. Tapi kalau secara bulanan, tapi bulanan yang menunjukkan year on year, bukan secara ya, tiap bulan yang year on year di era COVID beberapa kali, beberapa lama itu kisarannya hampir sama dengan ini, bahkan lebih rendah. Itu inflasi year on year. Nah, bagaimana dengan inflasi bulanan? Nah, ini yang menarik ya. Saya sajikan saja yang tahun 2024. Sebenarnya di Desember 2024 ini sudah tidak rendah lagi inflasi. Saya ulangi ya, tidak rendah lagi. Jadi terjadi kenaikan yang sangat signifikan selama November sampai dengan Desember. 0,44%. Kenaikan per bulan seperti itu selama tahun 2024 ini adalah yang tertinggi kedua selain bulan Maret 2024. Jangan lupa Maret itu kemarin adalah bulan puasa dan hari raya ya, menjelang hari raya. Jadi 0,44 ini tinggi sebenarnya saat ini dari sisi bulanannya. Kalau mau lagi melihat bulanan, tetapi selama beberapa tahun, nah itu dilihat gambarnya, yang di tahun 2024 ini memang masih di bawah dari 2023 dan terutama sekali di bawah dari 2022 ya. Jadi di bawah 2022, di bawah 2023 secara bulanannya di bulan Desember ini. Ya bagaimanapun dari tampakan ini ya Desember 2024 ini inflasinya memang terkendali ya. Jadi benar ini pernyataan pemerintah atau Bank Indonesia tentang dia terkendali. Tapi nanti kita akan analisis apakah terkendali semacam ini baik.
kita melihat year to date. Year to date ini berarti sama ya dengan kondisi Desember, tapi dibandingkan selama setahun itu. Nah, itu terlihat juga dari bulan ke bulan bagaimana perkembangannya year to date dari bulan ke bulan ya. Kenapa data-data seperti ini menarik? Nanti kalau kita melakukan analisis yang lebih cermat ya, tentu nanti kita lihat lagi masing-masing sektornya dari bulan ke bulan ini bisa dianalisis. Nah, seperti itu kita akan tahu dan lebih presisi menjelaskan bahwa ini kenaikan kenapa, tidak naik kenapa, deflasi kenapa, untuk barang-barang apa, semacam itu. Tapi ini kita untuk assessment kali ini, kita melihat saja secara umum. Memang bagaimanapun 2024 ini terbilang terkendali. Nah, dari publikasi BPS ditunjukkan 11 kelompok. Inflasi ini adalah survei yang terus-menerus dilakukan ya, pencatatannya. Untuk masing-masing komoditas itu perlakuannya ada yang dicatat mingguan, ada yang harian, ada yang sebulan 2 kali, ya ada semacam itulah. Dari kurang lebih sekitar 750-an komoditas barang dan jasa, tiap kota pengamatan berbeda sesuai dengan survei. Survei itu menentukan, oh di kota ini konsumsinya yang paling umum ini, diberi bobot ya. Yang makanan, yang bukan makanan, dan seterusnya. Nah itu dikelompokkan oleh BPS menjadi 11 macam. Jadi jutaan barang yang diamati ratusan macam barang dan jasa dikelompokkan menjadi 11 kelompok barang dan jasa. Yang dimana saja sebuah analisis yang bersifat penyederhanaan itu kadang buat netizen, buat masyarakat yang mengalami, ibu-ibu apalagi kan, enggak, perasaan ini barangnya naik ya kan, lihat ini kan itu satu macam barang. Ini kan urusannya adalah memberi informasi keseluruhan macam barang. Nah, jadi inflasi bisa saja ketika Anda merasa bawang atau apapun, kok perasaan harganya tinggi telur. Jangan lupa HP mungkin turun. Nah, HP loh. Tentu dari sisi harga HP baru mungkin lebih mahal, tapi kan cara mengukurnya BPS ada. Bisa jadi juga pulsa. Pulsa itu bisa jadi mengalami penurunan harga ya. Intinya tertimbang lah. Belum lagi kita, ini kan banyak barang dan jasa. Malah beberapa jasa mungkin turun harganya. Nah, otomatis si 11 komoditas ini ada IHK-nya juga. Saya ulangi ya, keseluruhan macam barang jutaan diwakili oleh beberapa ratus barang yang dicatat secara terus-menerus oleh BPS. Dari ratusan macam barang itu dikelompokkan menjadi 11. Dibobot lagi menjadi satu, diwakili oleh satu harga. Diberi indeks. Harga di tahun 2022 100. Nah, harga di 2024 Desember ini berapa dibandingkan dengan 2022 tadi? Nah, ternyata dia 106,80. Berarti kan 6,80% lebih tinggi dari harga di 2022. Itu keseluruhan. Nah, masing-masingnya bisa jadi ada yang di bawah 106,80 kan? Ada yang di bawahnya. Nah, dari informasi BPS, tapi ini kita harus mengolah ya, BPS pokoknya nyajikan saja ini. Nah, kita bisa nge-assessment ya. Mungkin ini salah satu contoh saja yang saya berikan dari assessment ini. Dan saya sudah katakan di depan, maaf mungkin buat yang sudah cukup ahli, mungkin ini saya assessment-nya assessment umum sederhana. Tapi mungkin buat kawan-kawan yang belum terbiasa melakukan assessment terhadap hal ini tidak mudah juga ya. Tengah-tengah lah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini. Nah, dari 11 itu ternyata selama 2 tahun, jadi saya tidak bicara inflasi setahun, karena tadi tahun dasarnya 2022. Desember 2022 itu 100. Sekarang Desember 2024, 2 tahun kemudian 106,80. Jadi secara rata-rata seluruh barang itu sebenarnya naik 6,80%. Nah, di antaranya itu dikelompokkan 11 tadi. Nah, ada 2 kelompok yang mengalami kenaikan. Tapi 9 yang lainnya penurunan. Tapi kan dibobot. Nah, yang 2 naik itu apa? 1 kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Saya ulangi ya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu 110,41. Artinya apa? Kelompok itu selama 2 tahun mengalami kenaikan 10,41%. Jauh kan di atas inflasi umum tadi. Nah, begitu juga dengan transportasi. Mulai bisa ya kita bayangkan tiket kereta, tiket pesawat, angkutan umum lainnya gitu toh, transportasi. Dan jangan lupa transportasi barang juga, jangan hanya penumpang. Kita mau tidak mau percaya dengan BPS, tidak ada lembaga lain yang menghitung inflasi secara holistik terus-menerus dengan metodologi tertentu seperti BPS.
Saya termasuk yang membela BPS ketika ada tuduhan ya, dan tuduhan itu ternyata kemudian tidak ditindaklanjuti, bahwa katanya kepala-kepala daerah tingkat 2 itu banyak yang menekan BPS agar merubah harga-harga tertentu ya. Mungkin 1-2 kasus, 3 kasus ya ada pastinya kayak begitu kan. Tetapi kalau dilihat cara BPS membobot ini tidak mudah ya untuk merubah inflasi keseluruhan. Masa seluruh barang dia rubah harganya? Nah begitu, dan ada perbandingan antar daerah kan. Saya menganggap BPS ini bisa jadi ada hal-hal yang dia tidak presisi. Ingat, catatannya itu ada yang 2 harian, mingguan, 2 mingguan. Bisa tidak presisi. Dan dalam konteks itu bisa saja ada sedikit upaya untuk ya mensophisticated ya, bukan memalsu data, menghaluskan untuk hari-hari apa pencatatannya. Dan mungkin saja dalam pengolahannya ada sedikit pembulatan yang dimaksudkan untuk membuat angka-angka lebih miring kemana. Tetapi saya tidak terlalu percaya kalau kepala daerah bisa mengendalikan BPS untuk tingkat inflasi melihat kompleksitas barang yang dihitung ya. Kira-kira begitulah. Nah kalau benar omongan Menteri Dalam Negeri tidak salah beberapa bulan yang lalu, dia tunjuk saja kalau ada kepala daerah yang terbukti itu dua-duanya kena tuh, kepala daerahnya kena, BPS-nya bersangkutan di situ juga kena, kan itu melanggar hukum, melanggar undang-undang statistik, melanggar undang-undang soal bisa kebohongan publik dan seterusnya. Kembali ke sini, ternyata hanya 2 kelompok yang inflasinya di atas inflasi umum, tapi mempengaruhi karena dia berbobot kan. Yang 9 lainnya turun. Sebagai contoh, IHK informasi. Nah ini penting nih. IHK kelompok barang dan jasa informasi saya sudah contohkan tadi kan. Maksudnya itu ada alat komunikasi, informasi di situ kan. Lengkapnya informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Itu ternyata turun ya. Indeksnya tuh 99,48. Berarti kan deflasi dia. Di tahun 2024, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini lebih rendah dari Desember 2022. Kesehatan tetap naik 104,64, jadi naik 4,64%, tetapi lebih rendah dari inflasi umum. Jadi hati-hati ya, ini kesehatan ini memang kita merasakan ada peningkatan harganya, tetapi dia tidak sepesat keseluruhan barang. Salah saya, ternyata ada 3 nih, bukan 2 ya, saya kurang komplit tadi. Yang lebih tinggi, yang satunya itu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Merawat pribadinya, perawatan dan jasa sejenisnya, itu ternyata naik 13,22%, lebih tinggi dari makanan dan transportasi. Jadi ada 3, saya ralat sedikit, ada 3 kelompok dari 11 yang mengalami kenaikan harga lebih tinggi dari 8 lainnya, dan lebih tinggi dari tingkat rata-ratanya selama 2 tahun, bukan setahun ya. Kalau setahun nanti bisa dilihat. Nah, maka kita coba telusuri lagi. Ada 2 kelompok, tadi kan saya katakan yang punya kecenderungan di atas inflasi umum, yaitu inflasi makanan, minuman, dan tembakau, lalu inflasi transportasi dibandingkan dengan inflasi umum. Untuk yang makanan dan minuman selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Jadi memang salah satu ciri harga-harga di Indonesia ini kenaikan makanan, minuman, dan tembakau. Tembakau itu rokok ya. Itu ternyata memang lebih tinggi dari rata-rata. Ini yang mungkin kadang membuat komentar-komentar di media sosial itu, kok inflasi sekian, saya ini ya. Biasanya yang dicontohin itu makanan ya. Makanan, bahan makanan. Sedangkan transportasi ini memang unik. Dia sering di bawah tingkat inflasi umum, tapi ketika naik, dia naik sekali ya. Ini biasanya terkait dengan banyak hal ya. Secara tidak langsung dia juga terhubung dengan harga yang diatur pemerintah kan. Seperti sekarang ribut-ribut tiket pesawat, tiket kereta api. Nah bisa juga terkait dengan kenaikan harga BBM ya. Tetapi secara 2 tahun terakhir dia lebih tinggi. Tapi kalau secara tahunannya sebenarnya dia hanya 2022 yang naik lebih tinggi. Ini menganalisis inflasi tahunan berdasarkan kelompok ya. Nah, saya ambil data yang lebih panjang. Sayangnya tahun dasar 2012 dengan tadi tahun dasar 2020 lalu 2022 ini mungkin yang perlu ada penjelasan dari BPS. Jadi perubahannya terlalu cepat dari 2012 menjadi tahun dasar 2020, baru berjalan beberapa tahun ganti tahun dasar 2022. Mungkin karena Covid itu ya. Jadi dianggap tahun 2020 yang semula dianggap pas ternyata konstruknya tidak cukup stabil untuk menjadi tahun dasar, diganti 2022. Mestinya 2022 ini harus bertahan agak lama, kalau tidak kita kesulitan analisis. Nah kelompoknya juga berubah, dulu hanya 9, sekarang 11. Karena itu tidak bisa disambung begitu saja. Dulu bahan makanan itu terpisah dengan makanan, jadi minuman, rokok, dan tembakau. Sekarang kan jadi satu, tapi ada juga
kelompok yang mekar. Jadi dari 9 menjadi 11 itu malah ada yang jadi satu, tapi ada yang mekar dikelompokkan secara terpisah. Tapi kita juga harus sadar ya bahwa BPS melakukan ini pertimbangan-pertimbangannya dari survei. Tadi perubahan pola konsumsi masyarakat, ada barang-barang yang dulu banyak dikonsumsi kemudian menjadi jarang, ada yang dulu jarang dikonsumsi menjadi bobotnya makin besar. Saya tadi sudah contohkan secara ekstrim. Penggunaan pembelian HP, kemudian penggunaan pulsa dan sebagainya itu kan meningkat di beberapa tahun terakhir. Polanya tapi tetap sama ya. Untuk bahan makanan itu punya kecenderungan selalu di atas inflasi umum. Sedangkan untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau fluktuasi, tapi juga punya kecenderungan di atas inflasi umum. Berlanjutkan sampai sekarang. Itu informasi tentang inflasi berbagai kelompok barang ya. BPS menyajikan lagi tingkat inflasi berdasarkan sudut pandang yang lain. Tadi kan dari sisi macam-macam barangnya. Lalu dari barang-barang tersebut, BPS mengelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan yang dia sebut komponen. Yang pertama disebut komponen inti, core inflation, sebanyak 711 komoditas. Ini untuk memakai standar tahun 2022 ya. Lalu ada kelompok harga yang diatur pemerintah, sebanyak 23 komoditas. Nah, lalu yang volatile foods, yang harga pangan bergejolak, itu 101. Oh, berarti tidak 700-an tadi ya. Sekarang pakainya 800 berapa itu? 711 ditambah 101, 812 ditambah 23. Sekitar 835 komoditas ya. Barang dan jasa yang diamati oleh BPS. Contoh komoditas yang diatur pemerintah yang termasuk dalam 23 komoditas itu. Ada sigaret kretek mesin, dinamakan SKM. Ada tarif angkutan udara. Lalu ada sigaret kretek tangan, dan ada sigaret putih mesin. Lalu ada BBM jenis tertentu. Jadi banyak yang diatur terkait dengan sigaret ya, dengan kretek ya, rokok. Lalu BBM jenis tertentu kan juga diatur. Sedangkan contoh komoditas harga bergejolak, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, bawang putih, cabai merah, dan telur ayam ras. Di luar contoh-contoh ini kebanyakan masuk ke kelompok barang komponen inti. Nah, bagaimana informasinya? Nah, informasinya yang terkini itu pada Desember 2024 tadi sama kan, IHK umumnya 106,80, tetapi khusus barang-barang komponen inti yang 711 tadi 105,35. Jadi lebih rendah ya. Jadi inflasi dari barang-barang inti itu hanya 5,35% selama 2 tahun. Jangan setahun ya. Kalau setahunnya di situ diinformasikan berapa itu? 2,26%. Jadi tahun ini inflasi inti lebih tinggi daripada rata-rata inflasi. Tapi hati-hati yang bacanya. Inflasi umum ini termasuk inflasi inti, tapi kalau dipecah komponennya, kalau inti saja itu 2,26. Nah, harga yang diatur pemerintah menarik ya. Selama tahun 2024 ini yang diatur pemerintah itu sedikit saja kenaikannya dibandingkan yang lain, 0,56 dan 0,56% di bawah harga umum. Nah, sedangkan yang bergejolak itu justru hanya naik 0,12% secara setahun ya. Tapi nanti kita lihat ada bulan-bulan tertentu dia melonjak kemudian deflasi ya, sehingga secara total setahun 0,12. Nah, sulitnya analisis ekonomi ini seperti ini. Data ini tidak ya, anggap saja BPS presisi lah. Oh, naik cuma 0,12%. Ini tadi bayangin mau bawang, ayam, telur, daging, dan sebagainya. Buat mak-mak, enggak beberapa kali tinggi. Jangan lupa ini kan kondisi Desember 2024. Ada bulan-bulan tertentu yang dia tinggi banget, kemudian dia turun. Yang dihitung adalah prosesnya ini. Sedangkan masyarakat kan tidak membeli di bulan Desember aja. Di bulan Maret dia beli, di bulan April dia beli. Bahkan data ini kan ada yang diambil 2 mingguan, ada yang mingguan. Sekali lagi maksud saya di sini adalah tingkat inflasi itu adalah gambaran buat analis, gambaran buat pemerintah untuk mengambil kebijakan pengendalian secara umum. Tetapi yang dihadapi masyarakat kadang-kadang sedikit tidak persis diwakili oleh ini. Karena kan masyarakat belanja tiap hari. Sementara angka ini adalah angka bulanan, angka tahunan yang bersifat rata-rata. Itu dulu salah satu kuncinya. Mestinya kalau pemerintah dan Bank Indonesia dan juga tim pengendalian inflasi lebih hati-hati mengelolanya, dia harus memperhatikan juga
perubahan harian dan bagaimana, ya itu kan terkait nanti ada operasi pasar dan segala macam. Kalau hanya berdasarkan data-data inflasi bulanan, apalagi tahunan, ini belum tentu menggambarkan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat tentang harga-harga. Saya boleh sedikit berpendapat, mungkin BPS tidak salah, pemerintah juga tidak salah, tetapi masyarakat juga tidak salah. Inilah seni mengambil kebijakan atas dasar data, tidak ngotot-ngototan ya, karena masyarakat ini perlu didengar. Kalau memang kan sering tuh di TV diliput, wah harga sekarang kami kesulitan, pedagang kami mau naikin harga nggak berani karena tidak ada daya beli, semacam itu. Ini aja susah laku. Nah, kalau digambar secara tahunan ini inflasi inti, harga yang diatur pemerintah, barang yang bergejolak. Nah, memang harga yang bergejolak itu item kan ya, namanya juga barang bergejolak kan, jadi naik turun dia. Dan yang banyak diamati oleh masyarakat itu yang bergejolak pasti. Saya ulangi, dari bergejolak tadi ada 23 macam. Ada beras, ada telur, ada yang seperti itu kan yang mereka real hadapi. Kemudian harga yang diatur pemerintah itu kadang malah tidak naik kan, tapi kadang naik pesat. Nah, mestinya ini juga pemerintah harus memperhitungkan penuh ya tentang harga yang diatur ini. Nah, sebagai bagian dari asesmen ini untuk nanti menyimpulkan angka-angka tadi, yang namanya inflasi itu, saya ulangi lagi, ada inflasi dihitung dari IHK, Indeks Harga Konsumen. Sebagaimana yang kita bahas tadi, ada yang belum kita bahas, namanya Indeks Harga Perdagangan Besar. Ada juga Indeks Harga Produsen. Nah, ini nanti keperluan analisisnya, bisa jadi IHP itu lebih rendah dari IHK pada kondisi ketika si produsen merasa dia tidak bisa memaksakan harga yang tinggi, dia ngalah. Jadi kenaikan harga produsen itu lebih rendah dari IHK misalnya, karena dia lebih bagus mengurangi margin keuntungannya daripada dia tidak, penjualannya kurang. Itu mestinya kalau analisis yang lebih advance itu ke situ nanti, IHK dibandingkan IHP. Begitu juga dengan indeks harga perdagangan besar. Ini menunjukkan margin yang diambil oleh pedagang besar. Nah, dalam hal ini juga beberapa common sense tapi masuk akal dari para komentator di media sosial. Ya, ini bagaimana dengan harga online gitu ya, e-commerce terkait IHPB juga. Sejauh ini kelihatannya BPS mengaku ya yang itu juga dimonitor ya. Inflasi intinya sementara yang kita pakai adalah IHK. Meskipun BPS mengeluarkan data IHPB dan IHP. Nah, apa yang mempengaruhi? Yang umum mempengaruhi itu ya sisi permintaan dan penawaran. Jadi kan harga itu adalah dipengaruhi faktor permintaan dan faktor penawaran. Ini mudah ya dipahami secara common sense, tapi secara analisis tidak gampang juga. Dari sisi permintaan, itu peningkatan permintaan jasa relatif terhadap ketersediaan. Tapi ada kata-kata relatif ya, karena kalau analisis itu biasanya memakai pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi pada dasarnya makin banyak orang meminta, menghendaki barang dan jasa tersebut, maka dia bisa mendorong kenaikan harga. Lalu ada yang lain, ini kebutuhan analisis ekonomi. Kalau output real melebihi output potensialnya, agak sedikit makroekonomi ya. Jadi kalau dibayangkan sebuah perekonomian itu punya kapasitas produksi. Saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara mungkin bisa membayangkan pabrik juga. Pabrik ini tingkat produksinya sebutlah 100 ya. Tapi itu kerja normal. Kalau misalnya dia dipaksakan lembur, sip-sipannya 24 jam, itu bisa dia produksinya sampai 105. Nah, itu kan memaksakan kan. Nah, kalau dipaksakan seperti itu ada dampak terhadap inflasi ya. Kalau kita bicara tidak pabrik tapi perekonomian secara keseluruhan. Itu sisi permintaan. Sementara sisi penawarannya itu ada faktor nilai tukar rupiah. Karena banyak produksi barang di Indonesia itu memakai input dari impor. Maka kalau ada pelemahan nilai rupiah, maka harga barang tersebut secara penawaran, ongkos, itu naik. Lalu juga ada harga yang diatur pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah naikin kan ya otomatis kan dari sisi penawaran dia naik, karena itu peraturan. Nah, lalu ada juga dampak inflasi luar negeri. Jadi karena kita beberapa barang tadi bahannya impor, ada juga impor konsumsi barang jadi, kenaikan harga di negara lain itu langsung mempengaruhi. Nah, jadi namanya imported inflation. Nah, kemudian ada juga negatif supply shock. Negatif supply shock itu misalnya ada bencana gitu ya, bencana alam atau apa menimbulkan kesulitan dikirim ke situ, maka otomatis ada inflasi di daerah tersebut gitu. Itu namanya negatif supply shock. Nah, ini teoritisnya begitu, bahwa inflasi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Tetapi ada faktor lain namanya ekspektasi inflasi. Nah,
Itu kalau secara teoritis saya yang bersifat adaptif. Adaptif itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi begini, orang sudah terbiasa kalau Ramadan dan Hari Raya itu barang-barang naik. Jadi ada ekspektasi inflasi, baik dari konsumen maupun produsennya. Maka ada bobot kenaikan harga akibat ekspektasi. Nah, buat contoh yang lebih mikro adalah telur ayam misalnya. Kalau yang di Jawa seperti Jawa Tengah, itu terutama Jawa Tengah yang saya tahu, ya Jawa Timur juga. Kalau nanti musim-musim orang hajatan, entah nikah, sunatan dan sebagainya, ada ekspektasi permintaan telur akan banyak gitu misalnya. Padahal telurnya cukup sebenarnya, tapi ekspektasi itu kalau telur cukup itu terkait permintaan penawaran. Nah, itu bisa begitu ya. Nah, Nataru ada ekspektasi barang-barang naik. Puasa dan Hari Raya ada ekspektasi barang-barang naik. Nah, ada juga yang forward looking. Nah, ini kaitannya dengan PPN sekarang ini. Jadi PPN tarik ulur naik dari 11 ke 12 lalu ternyata tidak jadi hanya tertentu, itu bisa sudah menimbulkan ekspektasi dari konsumen maupun terutama pengusaha ya. Karena dia harus buat bisnis plan. Dia sudah harus buat plan gitu karena perhitungan naik itu. Nah, akibatnya ketika tidak jadi naik pun bisa saja forward looking ini sudah terjadi, apalagi beneran dilakukan. Nah, ini kan. Nah, itu contoh saja forward looking. Begitu juga kalau forward lookingnya itu adalah ada dugaan rupiah akan melemah, maka akan ada inflasi. Nah, disinilah seni menganalisis inflasi. Banyak studi yang lebih serius-serius seberapa sebetulnya di Indonesia ini pengaruh ekspektasi, pengaruh penawaran, pengaruh permintaan. Nah, kita pernah dengar Bank Indonesia ini kan mencoba mengendalikan inflasi melalui jumlah uang yang beredar. Di mana tempatnya jumlah uang yang beredar itu? Ada di sisi penawaran dan di sisi permintaan. Ya, di sisi penawaran, jumlah uang beredar itu bisa mempengaruhi tingkat bunga, artinya kan ongkos dari produksi. Dari sisi permintaan, bisa mempengaruhi daya beli kan, uang yang beredar itu. Disinilah saya tadi, boleh dong saya mendiskon ya tadi, pernyataan-pernyataan bahwa ini inflasi terkendali, kata Bank Indonesia. Di kanal ini, beberapa waktu yang lalu kita sudah memuat komentar berita ya, baik dari Bank Indonesia, dari Menko Perekonomian, umumnya, wah ini harga terkendali, tingkat inflasi rendah ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah. Kalau berdasarkan gambar ini, enggak juga ya, bukan enggak juga, enggak sepenuhnya. Di mana peran pemerintah, peran Bank Indonesia? Tidak sepenuhnya kelihatan di situ. Karena bisa saja, nah baru kita masuk nih, 1,57% itu lebih rendah dari historisnya, ya toh? Nanti kita lihat jumlah uang yang beredar, sebenarnya jumlah uang beredar itu mengalami peningkatan. Seperti itu. Nah, lalu barang dan jasa yang dimonitor, yang dikendalikan yang mana? Karena harga barang yang diatur pemerintah tadi naiknya sedikit ya. Betul itu. Tetapi yang volatile foods-nya itu sebetulnya lebih karena apa? Gitu. Karena faktor penawaran permintaan, bukan karena soal jumlah uang beredar. Dan sejauh yang kita tahu, pemerintah tidak terlalu bisa mengendalikan permintaan penawaran volatile foods kan? Ya makanya disebut volatile food. Jadi saya termasuk ekonom yang selalu merasa klaim-klaim bahwa inflasi terkendali ini karena kebijakan pemerintah, nampaknya untuk beberapa tahun terakhir tidak terlalu terbukti ya. Dan kalau nanti kita lihat di beberapa studi di Bank Indonesia sendiri, sayangnya tidak banyak dipublikasi ya. Biasanya tulisan itu oleh peneliti Bank Indonesia, tapi tanggung jawabnya pribadi bukan lembaga. Itu saya beberapa kali membaca, sebetulnya kebijakan Bank Indonesia terhadap inflasi itu agak sedikit jauh ya pengaruhnya. Ya untuk tidak mengatakan pengaruhnya tidak besar. Jadi kalau inflasi rendah itu bukan karena itu gitu loh. Nah, ini kunci dari assessment saya ini. Saya sampai malam ini berpendapat inflasi yang rendah ini terutama sekali lebih karena faktor permintaan yang tidak meningkat. Atau kalau ujungnya lagi daya beli yang tidak kuat. Karena dari sisi lain, misalnya sisi pelemahan rupiah harusnya kan inflasi. Kemudian dari sisi beberapa harga, itu mestinya inflasinya agak tinggi. Nah termasuk PPN ini, pemerintah bersikeras ini PPN, seandainya jadi 12, kebetulan saja nggak jadi. Nggak apa-apa, karena pemerintah mengontrol. Menurut saya, ya memang kemungkinan inflasi tingginya tidak besar, karena produsen kan tidak bisa apa-apa kalau memaksakan. Cuma itu kan sudah berlangsung selama 2 tahun lah, 2023 dan 2024. Bisa saja
2025 ini fenomenanya berubah. Untuk mengetahuinya itu dilihat selisih indeks harga produsen dengan IHK ya. Berarti produsen sudah melakukan sedemikian rupa agar marginnya turun. Dan yang lebih penting COVID itu ada hikmahnya. Ditambah dengan lemahnya daya beli ini kalau bicaranya itu respon ya. Respon pengusaha yang makin efisien. Salah satu cara efisien itu PHK ya. Dia tidak bangkrut tapi PHK mengurangi. Kalau ada otomatisasi dan sebagainya. Maka dari sisi ini bukan pemerintah kan pemerannya, tapi swastanya sendiri yang berusaha menekan ongkosnya agar dia tidak terlalu tinggi menjual harganya. Tapi bahayanya ada juga, positif itu dari satu sisi. Tapi jika transformasi perekonomian tidak membuat orang yang di PHK ini atau ini lalu kemudian berhasil memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri yang memperkuat pendapatan mereka atau pendapatan keseluruhan, jadinya itu kita terancam ya bahwa ekonomi bisa makin lesu. Dan seperti itu. Jadi makanya saya dari awal tadi sudah mengatakan tidak bisa mengklaim inflasi rendah ini sebagai pertanda kondisi perekonomian yang membaik. Menurut saya tidak. Ya saya sih tidak ingin mengatakan memburuk sebegitu saja, tapi jelas-jelas bukan indikasi membaik. Pengangguran itu memang kelihatan sedikit menurun, tapi kalau lihat struktur pekerjaannya, orang yang di PHK di sektor formal berpindah ke sektor informal. Contoh netizen selalu ojol ya, tapi saya kira nggak hanya ojol, usaha-usaha mikro. Orang Indonesia itu survive ya, memang dia dipecat gitu ya, mayoritas orang itu sebulan move on kok, ada yang nggak sampai, langsung buat kue lah, atau buat apalah, atau langsung narik ojol. Ya mungkin kalau buat yang di PHK itu punya tabungan 2-3 bulan dia makan tabungan. Tapi biasanya ya ada upaya untuk kemudian apa yang dilakukan. Sekalipun tidak menghasilkan sebanyak semula. Kalau di data BPS dia bekerja. Terbukti juga dengan pertanian yang bertambah orangnya. Meskipun tua-tua tapi bertambah. Ketika PHK pulang bantu orang tuanya, bantu kakeknya untuk bercocok tanam lagi. Nah ini kan tidak menunjukkan inflasi itu rendah itu baik ya dari sisi ini. Tuh. Nah, kalau kita lanjut lagi. Ini saya ambil gambar dari Bank Indonesia sendiri. Sebenarnya Bank Indonesia dari gambarnya ini mengakui nih, inflasi ini jauh-jauh dari sekedar hanya adalah akibat kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia kan. Ini grafik bagan ini adalah untuk ya sebutlah kerangka kerja koordinator pengendalian inflasi. Yang koordinator pengendalian inflasi ini Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah ya, bahkan kadang-kadang melibatkan aparat ya ini, TNI dan polisi, karena kan beberapa soal inflasi itu kan terkait juga dengan stok barang yang kemudian diduga ditimbun dan sebagainya kan memakai aparat. Kalau kita lihat itu skemanya adalah yang mempengaruhi determinan inflasi itu ada output gap. Tadi saya jelaskan, output gap itu output potensial dengan output real. Jadi contohnya pabrik tadi. Lalu ada nilai tukar rupiah, lalu ada harga global tadi, imported inflation, ada ekspektasi inflasi persis kan seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, lalu ada soal jika ada penyesuaian harga oleh pemerintah, produksi dalam negeri, impor, permintaan. Nah, untuk mempengaruhi determinan itu, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan tentang jumlah uang beredar. Turunannya ada operasi pasar, ada Bank Indonesia menambah likuiditas, mengurangi likuiditas melalui kebijakannya, terutama kebijakan likuiditas dia itu berpengaruh kepada bank berpengaruh kepada likuiditas real ya. Nah, termasuk juga utak-atik Bank Indonesia beli SBN, kemudian melakukan SRBI, itu kebijakan moneter semua. Di sisinya adalah mempengaruhi inflasi lewat mana? Antara lain melalui untuk Bank Indonesia mencoba menahan pelemahan rupiah, sekurang-kurangnya dia stabil, boleh melemah tapi pelan gitu. Nah, lalu si pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui fiskal, APBN dan APBD. Ya mungkin dengan ini samar ya, fiskalnya ini bagian apa? Kalau dia ekspansif menambahi daya beli, ya dorong inflasi dong. Kalau beneran efektif, ya. Tapi dia juga melakukan pajak pusat dan pajak daerah atau pungutan daerah itu menyerap likuiditas. Ya dari sisi ini
sejauh yang kita perhatikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, kita kalau memang betul dia menjadi salah satu pengendali inflasi, malah dari sisi yang kurang enak ya, karena ngambil duit dari masyarakat, ya atau tanda petik ya, mengambilnya tentu dengan peraturan, bukan nyita begitu. Pajak itu, pungutan daerah, ini kalau daerah ini minta kenaik, ini salah satunya option ya, option kendaraan bermotor. Itu memang bisa mengendalikan inflasi, tapi dari sudut pandang mengurangi daya beli kan tidak positif juga artinya. Sebetulnya bisa ya kalau kebijakan fiskal pemerintah ke sektor real, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian yang mengakibatkan terdorongnya industrialisasi, terdorongnya produksi pertanian bisa. Tapi ya kalau saya dari yang sering diuraikan di kanal ini, kelihatannya nggak jauh-jauh segitu deh kebijakan pemerintah dirancangnya. Nah, lalu ada yang disebut kebijakan struktural kementerian dan lembaga. Ya, ini juga klaim ya, struktural yang mana kita juga tidak persis tahu yang berlangsung terhadap inflasi. Maka kebijakan itu ada yang berpengaruh kepada inflasi inti, ada kepada inflasi yang diatur pemerintah, dan volatile load. Lalu ujungnya inflasi IHK. Jadi skema ini malah menguatkan analisis saya di depan tadi sebagai penutup. Maka kita menutup kembali dari cara itu, inflasi yang tinggi bisa dipastikan mencerminkan kondisi yang buruk. Tetapi tingkat inflasi yang rendah seperti sekarang ini tidak selalu berarti bagus. Jadi saya terus terang mendiskon, bahkan cenderung tidak menerima penjelasan Bank Indonesia dan pemerintah bahwa sekarang inflasinya rendah karena mencerminkan pengendalian dan kondisi ekonomi yang baik. Saya kok tidak dari penjelasan saya tadi. Bergantung indikator ekonomi lainnya. Terbilang tinggi atau rendah perlu dibandingkan data historis negara kita sendiri. Ya ini memang lebih rendah dari biasanya, ya toh. 2024 ini paling rendah, tapi kondisi lainnya pertumbuhan ekonomi melandai. Apalagi kalau pertumbuhan ekonomi itu kita disagregasi itu rinciannya bagaimana? Kita akan melihat bahwa untuk sektor yang fundamental seperti pertanian dan industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak, termasuk juga perdagangan, itu tidak menggembirakan. Tingkat pengangguran memang seolah-olah menurun, bukan seolah-olah memang tercatat menurun, tapi jumlah pengangguran masih besar dan mereka yang bekerja terpaksa bekerja, berapapun hasilnya. Sektor informal apapun hasilnya rendah. Jadi nggak menunjukkan ekonomi sedang membaik. Nah, sementara itu neraca pembayaran Indonesia, kanal ini sudah berkali-kali memperlihatkan belum buruk tapi memburuk. Ya, belum buruk itu artinya masih dalam batas yang kelihatan wajar. Tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memburuk dan kurs sudah jelas. Rupiah mengalami pelemahan terus-menerus beberapa bulan terakhir ini. Mestinya justru informasi inflasi rendah ini disikapi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah sebagai warning, gitu loh maksud saya. Ya silahkanlah komunikasi yang persuasif. Tapi lama-lama saya sebagai ekonom terus terang juga jengah ya. Apa saja fakta ekonomi, diberitahu ini bagus, ini bagus. Ya tentu tanggapan netizen, keluhan orang itu tidak selalu benar ya, tapi pemerintah lihat saja kalau sedemikian banyak rakyat Indonesia yang mengeluh dibandingkan yang merasa ini kondisi membaik, masa tidak menjadi warning gitu, tidak menjadi ingatan bahwa ini kita bisa sakit gitu. Maka mungkin otoritas ekonomi sudah harus memperlihatkan sense of crisis, belum krisis, tapi sense of crisis itu adalah ini kita bahaya nih bisa krisis. Maka kebijakan fiskal, kebijakan moneter, apapun itu harus sudah mulai begitu. Soalnya kemungkinan yang membuat kita sakit itu adalah faktor luar negeri ya. Sedangkan dalam negeri hanya bisa memperparah. Tapi itu sudah ada indikasinya. Nah untuk itu perlu mitigasi. Jadi kebijakan fiskal menurut saya tidak lagi bisa as usual. Kebijakan moneter Bank Indonesia tidak bisa mencukupkan diri dengan stabilitas sistem keuangan, tingkat bunga, kemudian juga nilai rupiah yang itu pun ngos-ngosan kalau bisa dikatakan. Ya biarpun belum dapat mandat, Bank Indonesia harus memikirkan pertumbuhan ekonomi, memikirkan soal pekerjaan, tingkat pengerjaan istilahnya. Itu artinya tidak hanya jumlah orang yang bekerja atau tingkat pengangguran yang rendah, tetapi juga imbalan yang layak buat pekerja. Nah, kebijakan perbankan juga demikian. Mestinya kebijakan perbankan ya di mana-mana memang perbankan itu lebih menguntungkan pihak kaya di semua negara ya, tetapi tugasnya Bank Indonesia, tugasnya OJK, tentu pemerintah juga memberikan jalan karena pemerintah punya bank BUMN, itu ya perbankan itu jangan terlalu berpihak kepada orang yang punya duit banyak terus-menerus ya.
Dan para pelaku ekonomi sebetulnya orang Indonesia ini rakyat, pengusaha kecil menengah itu menurut saya adalah kelompok yang tidak macam-macam ya, tidak gampang protes, apalagi melakukan perlawanan-perlawanan. Mereka, tetapi kan kalau misalnya sense of crisis, contoh-contoh kebijakan komunikasi yang lebih persuasif, gak usah apa saja baik ya. Kanal ini berulang kali membacakan ya, mau rilis Kemenko Perekonomian, rilis Kementerian Keuangan, rilis Bank Indonesia, kadang-kadang BPS juga ikut-ikutan gitu. Everything is okay. Padahal situasinya tidak demikian menurut saya. Ya, mudah-mudahan tidak seburuk yang saya duga ya. Tapi saya sangat yakin tidak sebaik seperti yang dinyatakan pemerintah dan otoritas ekonomi lainnya. Silakan para pemirsa menilainya sendiri, menganalisis sendiri dengan bijak.